Shalom teman-teman semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan bersama-sama berkumpul bersama untuk renungan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari ini. Kau sudah menyertai kami ya Tuhan, dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami ya Tuhan, dan membimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas selanjutnya ya Tuhan. Dan sebelum kami, dan juga berkati renungan kami ya Tuhan, berkati supaya bisa bermanfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai 13. Patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatkannya efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tetapi orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Bethlehem, Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem, Yehuda, untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem, Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imannya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Ayat emasnya yang kita dapatkan dari ayat ini yaitu Hakim-Hakim 17 ayat 2 yang berbunyi, berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Judul renungan pada pagi hari ini Judul renungan pada hari ini berjudul Berkat dari Ibu. Inilah tokoh kita hari ini, Mika. Ia berasal dari pegunungan Efraim. Rupanya Mika mengambil uang dari ibunya sebesar 1.200 uang perak.
Tadinya Mika tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi akhirnya ia mengakui kesalahannya. Setelah ibunya mengutuk orang yang disangkanya mengambil uang itu, rupanya Mika melihat dengan mata kepalanya ketika ibunya mengutuk orang tersebut. Karena ia tidak ingin orang itu celaka, akhirnya Mika mengakui jika ia yang mengambil uang tersebut. Apakah ibu Mika marah ketika Mika mengakui kesalahan? Ternyata tidak. Malah sebaliknya. Ibu Mika memberkati Mika. Ibu Mika memang berencana hendak memberikan uang tersebut pada Mika. Sayangnya Mika tidak sabar sehingga ia mencuri uang tersebut. Teman-teman, seorang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena cintanya pada anak yang telah dilahirkannya. Seorang ibu akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kebahagiaan anak-anaknya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk meminta berkat ibu dengan melakukan hal-hal yang baik dan menyenangkan. Sekian, terima kasih Pak. Sebelum kita menutup firman pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari ini. Kami sudah membaca firman, merenung firman ya Tuhan. Kiranya firman ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan kami, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Karena di dalam nama-Mu kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengar.